Bab 3. Tidur. 3 hari kemudian, tepat saat matahari mencapai puncaknya, seorang bangsawan bertopeng muncul di toko obat Mao Mao. Selamat datang. Syukurlah Anda datang. Sambutan hangat itu membuat Jin Shi sampai tertegun. Di belakangnya, mulut Gao Shun ternganga lebar. Jelas sekali dia sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Haha, ada apa ini? Xiao Mao, kau sadarkan kalau yang ada di depanmu itu Tuan Jin Shi? Jangan-jangan kau salah orang. Mao Mao langsung mengernyit. Reaksi mereka berdua benar-benar berlebihan. Gao Shun melirik Jin Shi, baru sadar dia tanpa sengaja memanggil nama yang seharusnya tidak diucapkan. Sebagai balasannya, Jin Shi menatapnya dengan kesal dari balik topeng. Jin Shi masuk ke dalam toko lalu duduk di atas bantal bundar. Ruangan itu memang sempit, sehingga seperti biasa Gao Shun memilih menunggu di ruang depan rumah Verdigris. Begitu pintu geser ditutup, Jin Shi akhirnya melepaskan topengnya. Seperti biasa, wajah tampan itu kembali terlihat. Begitu pula bekas luka di pipinya yang masih tampak begitu mencolok. Jahitannya sudah dilepas dan tidak lagi terlihat sesakit sebelumnya. Namun tetap saja, bekas luka itu membuat siapapun tak bisa menahan rasa sayang karena telah merusak wajah seindah itu. Belakangan ini mulai banyak cerita hiburan yang mengangkat pemberontakan klan Shi tahun lalu. Tokoh utamanya adalah adik kaisar yang tampan. Sedangkan tokoh penjahatnya, Lou Lan. Padahal seharusnya peran itu lebih pantas diberikan kepada Shi Shou, kepala klan Shi. Namun dalam imajinasi masyarakat, Lou Lan telah menggantikannya. Mungkin bekas luka di wajah Jin Shi itulah penyebabnya. Perempuan jahat yang melukai wajah seindah dewa itu pasti akan terus dikenang selama bertahun-tahun. Setiap kali Mao Mao teringat pelayan istana yang menyukai serangga itu, tertawa dengan riang. Entah kenapa dadanya selalu terasa kosong. Kudengar kau ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Oh, benar. Mao Mao segera mengambil ensiklopedia yang dibelinya dari rak buku. Menurut Anda ini apa? Jin Shi memandang buku itu. Seseorang mengambilnya dari benteng yang sedang terbakar, lalu menjualnya. Untuk sementara Mao Mao memutuskan tidak menceritakan soal mantan penjaga benteng itu. Pria tersebut kini berada dalam perlindungan Uqiu, kepala pelayan rumah Verdigris. Mao Mao yakin Uqiu tahu apa yang harus dilakukan. Mantan penjaga itu sendiri memutuskan memakai nama baru, Sazen. Mao Mao memang menyuruhnya menggunakan nama samaran. Dia khawatir kalau nama aslinya terdengar, Chou akan mengingat kembali masa lalunya. Untungnya, pria itu tampaknya tidak terlalu terikat dengan nama lamanya. Sekarang dia sedang belajar bekerja di bawah bimbingan Uqiu. Untung semua buku yang dijual berhasil diambil kembali. Uqiu bergerak sangat cepat. Menurut Sazen, 2 buku yang dijualnya ternyata dibeli oleh seorang pengepul yang kebetulan dikenal Uqiu. Uqiu pun segera menemui pria itu dan membeli kembali buku-buku tersebut. Artinya, kini tinggal tersisa satu masalah. Menurutku jilid terakhir masih berada di benteng. Dan aku ingin mendapatkannya. Jin Shi menatap Mao Mao. Untuk apa sebenarnya kita mengumpulkan semua buku ini? Mao Mao merasa penjelasan saja tidak akan cukup. Dia memilih menunjukkan alasannya secara langsung. Dia meletakkan semangkuk makanan di depan Jin Shi. Isinya segunung serangga rebus berwarna coklat kusam yang sama sekali tidak menggugah selera. Jin Shi langsung mengernyit. Bahkan refleks menjauh. Itu apa? Belalang rebus.
walaupun sebenarnya lebih banyak belalang sembahnya. Mao Mao menjepit seekor serangga dengan sumpit lalu menyodorkannya ke arah Jinshi. Jinshi mundur lagi, hingga akhirnya punggungnya membentur dinding. Dia pun menyerah dan meringkuk di tempat. Aku tidak akan memakan itu. Saya juga tidak menyuruh Anda memakannya. Mao Mao meletakkan serangga itu di atas piring. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas bergambar dua jenis serangga. Gambar perbandingan antara belalang dan belalang sembah. Memang dibuat berdasarkan serangga yang sudah digoreng. Namun ciri-ciri pentingnya tetap tergambar dengan jelas. Mao Mao bahkan memberi Chou sedikit uang saku sebagai upah menggambar. Tahun lalu jumlah belalang sembah meningkat. Apakah tidak ada laporan kerusakan tanaman dari desa-desa pertanian? Wajah Jinshi langsung berubah muram. Dia menggaruk kepalanya sambil menghela napas. Ada. Wilayah utara memang mengalami kerusakan cukup besar. Namun, belum sampai menyebabkan kelaparan. Untung ataupun sayang, musim gugur tahun lalu datang lebih cepat dan jauh lebih dingin. Cuaca itu membunuh sebagian besar serangga sebelum jumlahnya sempat meledak. Kerusakan akibat belalang bisa berlangsung beberapa tahun. Rencana Anda tahun ini bagaimana? Mulut Jinshi menegang. Sepertinya pertanyaan itu memang sudah ada di kepalanya sejak lama. Wilayah utara dulunya merupakan daerah kekuasaan klan Shi. Kini setelah klan itu runtuh, tanggung jawab mengelolanya sepenuhnya berada di tangan kaisar. Kami berencana menutup kekurangan panen tahun lalu dengan mengirim hasil panen berlebih dari wilayah selatan. Namun, rupanya mereka belum memikirkan langkah setelah itu. Kening Jinshi kini berkerut sama dalamnya dengan Gao Shun. Kalau tahun ini terulang lagi, keadaan akan menjadi berat. Masyarakat pasti menganggap wabah belalang sebagai pertanda bahwa kaisar tidak memerintah dengan baik. Orang mungkin berpikir, itu cuma serangga. Namun dalam sejarah, lebih dari satu negara runtuh akibat wabah belalang. Dan kalau semua itu terjadi tepat setelah kaisar menghancurkan klan Shi, apa yang akan dipikirkan rakyat? Tahayul yang konyol. Begitulah pendapat Mao Mao. Namun, tidak semua orang berpikir seperti dirinya. Kaisar harus memimpin orang-orang yang percaya tahayul. Sama seperti memimpin mereka yang berpikir rasional. Wabah serangga adalah gejala alam. Kita memang harus berbuat apa? Membakar api unggun supaya mereka datang? Atau membunuh satu persatu? Jinshi benar. Semua itu mustahil dilakukan. Itulah sebabnya saya sedang menyelidikinya. Mao Mao menyodorkan ensiklopedia kepada Jinshi. Buku itu berasal dari Sazen. Di setiap halaman tampak banyak catatan kecil yang ditulis tangan. Masih ada satu jilid lagi yang khusus membahas serangga. Karena tidak ada di sini, aku yakin buku itu masih berada di benteng. Ensiklopedia yang ada di tangannya sama sekali tidak membahas belalang sembah. Padahal mustahil serangga yang begitu umum tidak dicatat dalam buku selengkap itu. Selain itu, aku juga yakin tabib yang berada di benteng sebelumku sedang meneliti sesuatu tentang belalang sembah. Benarkah? Iya. Hanya saja aku tidak tahu sejauh mana penelitiannya. Yang pasti, penelitian itu dilakukan dengan sangat putus asa. Jinshi mengusap dagunya sambil berpikir. Lalu membuka pintu dan memanggil Gao Shun. Saat itu Gao Shun baru saja memasukkan sebatang kue beras ke mulutnya. Dia buru-buru memanggil salah satu pelayan rumah Verdigris. Sementara itu, Chou yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan, langsung menyambar kue beras yang ditinggalkan begitu saja.
Kurasa dalam beberapa hari aku bisa mendapatkannya. Terima kasih. Mao Mao akhirnya mengembuskan napas panjang. Bukan berarti semuanya selesai. Namun setidaknya, beban yang terus mengganggu pikirannya selama beberapa hari terakhir mulai terasa sedikit lebih ringan. Sebaliknya, wajah Jinshi tampak semakin pucat. Belakangan ini dia memang sering terlihat kelelahan. Apalagi sekarang dia tidak lagi bisa berpura-pura menjadi Kasim. Dan ucapan Mao Mao tadi jelas hanya menambah pekerjaannya. Anda lelah. Bisa dibilang begitu. Tapi aku baik-baik saja. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Namun para pejabat dan dayang di sekitarnya tampaknya tidak menyadarinya. Sebaliknya, mereka mengira Jinshi selalu dalam kondisi prima. Bahkan dengan bekas luka di wajahnya. Ketampanannya masih terlalu luar biasa. Sampai-sampai orang keliru menganggap wajah itu sebagai tanda kesehatan. Kalau begini terus, dia bisa tumbang. Orang yang terlalu lelah lama-kelamaan bahkan tidak sadar dirinya kelelahan. Kalau sampai Gao Shun pun menganggap Jinshi baik-baik saja, Mao Mao tidak punya cara menghentikannya. Dia harus tidur. Kalau masih sempat datang sejauh ini, seharusnya waktu itu dipakai untuk beristirahat di kamarnya sendiri. Mao Mao menatapnya dengan sedikit kesal. Tuan Jinshi, mau beristirahat? Hah? Saya akan menyiapkan kamar. Saya ingin Anda tidur. Tatapan Mao Mao bertemu dengan wajah Jinshi. Bekas luka di pipi kanannya begitu mencolok. Dia hampir saja tergoda untuk mengamati jahitan buatan ayah angkatnya dari dekat. Namun segera mengalihkan pandangan ke lantai. Luka itu mungkin akan membekas seumur hidup. Meski begitu, proses penyembuhannya berlangsung dengan sangat baik. Dan Mao Mao sangat ingin terus mengamatinya. Aku harus tidur di tempat seperti ini? Mao Mao bercanda kecil. Apa Anda memang tidak bisa tidur sendirian? Dia baru hendak menambahkan bahwa itu hanya gurauan ketika. Tidak. Aku memang tidak bisa. Jinshi menjawab lebih dulu. Rupanya, dia memang merasa kesepian kalau sendirian. Begitu ya. Mao Mao membuka pintu toko lalu memanggil seorang gadis magang. Dia menyuruh gadis itu memanggil si nenek. Ada apa? Tanya si nenek dengan malas saat datang. Namun, begitu Mao Mao menjelaskan maksudnya, mata wanita tua itu langsung berbinar. Beri aku setengah jam. Setengah jam cukup? Mao Mao sedikit ragu. Tetapi dia membiarkan si nenek mengurus semuanya. Sementara itu, dia menyeduhkan teh pemulih tenaga untuk Jinshi. Silakan lewat. Mao Mao mengantar Jinshi memasuki rumah verdigris. Dia membawanya ke sebuah kamar di lantai paling atas. Ruangan itu dipenuhi perabot terbaik yang dimiliki rumah bordil, lengkap dengan sebuah ranjang besar. Dupa sedang dibakar, memenuhi ruangan dengan aroma manis yang pekat. Silakan beristirahat di sini, Tuan. Pekerjaan memang penting, tetapi kesehatan Anda juga harus dijaga. Awalnya Mao Mao mengira si nenek akan langsung menolak permintaannya. Namun ternyata wanita tua itu sudah memiliki rencananya sendiri. Dia bahkan mempersilakan Jinshi menggunakan kamar terbaik di rumah verdigris tanpa memungut biaya. Dan dalam waktu hanya 30 menit. Semuanya sudah siap. Sungguh mengesankan. Mungkin si nenek berpikir, tidak ada salahnya memberi kesan baik kepada seorang bangsawan. Kalau ingin mandi, air mandi berisi ramuan obat sudah disiapkan. Kalau ingin berganti pakaian, silakan gunakan ini.
Mao Mao menyerahkan satu set pakaian tidur berbahan katun yang lembut. Jinshi tampak sedikit terkejut. Namun perlahan senyumnya berubah semakin hangat. Bukan senyum seperti bidadari yang dulu sering dipakainya. Tetapi tetap saja cukup untuk membuat siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, berdebar melihatnya. Kalau begitu, aku akan mandi. Jinshi berjalan menuju ruang pemandian yang terhubung langsung dengan kamar. Bak mandinya telah diisi air panas yang dipanaskan dan diangkut dengan susah payah oleh para pelayan pria. Suhu airnya pasti pas. Betapa berat pekerjaan mereka, harus merebus air sebanyak itu lalu membawanya kemari sebelum keburu dingin. Mao Mao akhirnya merasa sedikit lega. Di sudut ruangan, kerutan di dahi Gaoshun pun tampak sedikit mengendur. Meski begitu, ekspresinya masih terlihat aneh. Aku tidak akan tidur sendirian. Jinshi mengulang ucapannya. Tentu tidak, Tuan. Setidaknya soal itu tidak perlu diragukan. Jinshi membuka pintu ruang pemandian. Sesaat kemudian, brak, pintu itu langsung ditutup kembali. Jinshi bergegas mundur dan berlari kecil kembali ke arah Mao Mao. Cara berlarinya entah kenapa terlihat lucu. Bahkan dia sudah memakai topengnya lagi. Kenapa ada perempuan berpakaian minim di dalam kamar mandi? Tanyanya dengan nada panik. Tidak perlu khawatir, Tuan. Mereka semua profesional. Jinshi bahkan tidak bisa mengupas jeruknya sendiri. Jadi menurut Mao Mao, memandikan dirinya sendiri tentu juga akan merepotkan. Karena itulah dia meminta pakaian ganti disiapkan, sama seperti ketika kaisar mandi. Sekalian saja dipijat. Anda tidak suka dipijat. Pijatannya berhenti di situ saja. Biasanya tidak. Namanya juga industri hiburan. Kalau pelanggan menginginkannya, banyak wanita yang akan menawarkan pelayanan tambahan. Pelayanan yang tidak perlu dijelaskan lagi. Begitulah dunia distrik hiburan. Jadi, masih mau mandi? Terima kasih. Tidak usah. Kalau begitu ganti pakaian. Yang itu bisa kulakukan sendiri. Jinshi melepas jubah luarnya. Lalu, seolah sengaja menunjukkan kemampuannya, dia mengenakan pakaian tidur itu sendiri. Tubuhnya ternyata cukup berotot. Pikir Mao Mao. Namun hanya sebatas itu. Tak ada perasaan khusus yang muncul. Dia memungut jubah Jinshi yang tergeletak di lantai, melipatnya dengan rapi, lalu menyimpannya di dalam peti. Masih tercium samar aroma parfum yang elegan. Benar-benar mencerminkan selera pemiliknya. Mao Mao mengambil sebuah cangkir dan teko kecil dari meja di samping ranjang. Lalu menuangkan isinya untuk Jinshi. Jinshi mengangkat sedikit topengnya lalu meneguk minuman itu. Obat tidur. Mungkin rasanya agak aneh. Mao Mao sempat berpikir seharusnya tadi dia ikut mencicipinya agar Jinshi tidak curiga. Bukan. Itu ramuan penambah stamina. Begitu mendengarnya, Pruut. Jinshi langsung menyemburkan seluruh isi mulutnya. Sebagian besar mengenai Mao Mao. Mao Mao menatapnya dengan kesal. Kenapa Anda malah memuntahkannya? Kenapa kau memberiku benda seperti itu? Katanya ini obat paling ampuh untuk pria yang kelelahan. Maksudmu? Maksud yang kupikir itu? Memangnya ada arti lain? Ekspresi Jinshi kini merupakan campuran rasa jijik dan malu. Hari ini dia memang sering memasang wajah seperti itu. Mungkin aku terlalu terus terang. Mungkin bagi Jinshi, meskipun dia laki-laki,
Pembicaraan tentang hal-hal biologis tetap membuatnya malu. Bagaimanapun juga usianya masih muda. Mungkin dia belum sedewasa penampilannya. Mao Mao pun sedikit merasa bersalah. Barangkali selama ini dia memang terlalu menganggap Jinshi seperti binatang jantan yang selalu memasuki musim kawin. Meski begitu, reaksi Jinshi tetap terasa agak berlebihan. Yah, mungkin tidak perlu dipikirkan. Jinshi tampak kesulitan menatap mata Mao Mao. Namun Mao Mao tetap melanjutkan. Kalau begitu, Anda lebih suka perempuan seperti apa? Hah? Jinshi hanya mengeluarkan suara bodoh. Eh. Mao Mao bertepuk tangan 2 kali. Sesaat kemudian, 5 wanita cantik memasuki ruangan dari balik pintu lain. Masing-masing memiliki wajah polos dan manis. Lady Suiren bilang, Anda lebih suka perempuan yang seusia dengan Anda. Suiren adalah pengasuh Jinshi. Dia memang suka usil. Namun sebagai pelayan, kemampuannya benar-benar kelas 1. Karena Jinshi tampaknya sangat menjunjung tinggi kesucian. Mereka sengaja mencari gadis-gadis yang masih perawan. Selain lebih sesuai dengan selera Jinshi, mereka juga dipastikan bebas dari penyakit. Sayangnya, rumah Verdigris tidak memiliki cukup banyak gadis seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa meminjam beberapa dari rumah bordil lain. Si nenek memang sempat mengernyit mendengarnya. Namun kalau semuanya harus tersedia hanya dalam waktu singkat, tidak ada pilihan lain. Para gadis itu sendiri hanya diberitahu bahwa pelanggan mereka adalah seorang bangsawan. Itu saja sudah cukup membuat mereka bersedia datang. Apalagi ketika mereka sempat melihat sekilas ketampanan Jinshi di balik topeng. Kini, Jinshi benar-benar hanya bisa berdiri mematung. Mulutnya ternganga. Dia menoleh kepada Mao Mao. Bahkan topeng pun tidak mampu menyembunyikan kebingungan di wajahnya. Di sudut ruangan, Gao Shun yang tadi hanya memegangi kepala, kini sudah beralih menyandarkan dahinya ke tembok. Tak satu pun sesuai selera Anda? Tanya Mao Mao. Yang bereaksi justru para gadis itu. Masing-masing mulai berusaha tampil semenarik mungkin di hadapan Jinshi. Tak satu pun dari mereka pernah disentuh laki-laki. Si nenek sendiri yang memastikannya. Bagaimana cara memastikan hal itu? Tentu tidak sulit dibayangkan. Jinshi bergerak kaku seperti boneka kayu. Lalu kembali menatap Mao Mao. Aku cuma ingin tidur. Tolong biarkan aku beristirahat. Baik. Kalau begitu tinggal pilih satu saja. Maksudku tidur sungguhan. Teriak Jinshi. Bahu Mao Mao langsung terkulai lesu. Para gadis itu pun keluar dari ruangan sambil menggerutu kecewa. Mao Mao lalu menghampiri Gao Shun yang bahunya bahkan tampak lebih lunglai darinya. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda saja, Pak? Aku sudah punya istri. Istri yang sangat menakutkan. Dan putriku juga sangat cerewet soal kebersihan. Ah, benar juga. Menawarkan pelacur kepada pria yang sudah menikah memang bukan ide bagus. Bayangkan saja. Ayah jorok. Ayah mandi paling akhir malam ini. Pernah mendengar itu? Ya. Saya bisa membayangkannya. Setidaknya, Mao Mao mengerti perasaan putrinya. Dia sebenarnya kasihan melihat Gao Shun harus berdiri terus. Karena itu dia menawarkan sofa empuk. Bahkan masih ada satu ranjang dan satu kamar kosong lagi. Namun Gao Shun tetap menolak dengan sopan. Menurutnya,
Kalau istrinya sampai tahu dia menginap di rumah bordil, perceraian mungkin tinggal menunggu waktu. Mao Mao kembali ke sisi ranjang Jinshi. Dia menarik selimut hingga menutupi tubuh pria itu. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba Jinshi mencengkeram lengannya. Setidaknya, nyanyikan aku lagu pengantar tidur. Mao Mao terdiam. Sebenarnya dia ingin menolak. Namun Jinshi sedang menatapnya dengan mata seperti anak anjing. Lagi pula, setelah semua keributan soal mandi dan para gadis tadi, jelas sekali dia belum merasa tenang. Jinshi sama sekali tidak mau melepaskan tangannya. Mao Mao menghela napas. Saya tidak pandai bernyanyi. Aku tidak peduli. Akhirnya, sambil menepuk-nepuk selimut perlahan mengikuti irama, Mao Mao mulai bernyanyi. Lagu anak-anak lama. Lagu yang dulu sering dinyanyikan para pelacur untuknya. Tak lama kemudian, napas Jinshi berubah pelan. Teratur. Dia sudah tertidur. Menjelang matahari terbenam, Jinshi akhirnya meninggalkan rumah Verdigris. Tidur siangnya tampaknya benar-benar memulihkan tenaganya. Begitu bangun, dia menghabiskan 3 mangkuk bubur sekaligus. Tadi Mao Mao sempat khawatir pria itu akan mati karena terlalu banyak bekerja. Namun melihat nafsu makannya, setidaknya dia belum akan mati. Kalau ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin Suiren akan memarahinya karena nanti malam dia sudah terlalu kenyang untuk makan malam. Atau mungkin Mao Mao hanya terlalu banyak berpikir. Jinshi mengenakan kembali topengnya, lalu naik ke kereta. Mao Mao berdiri memperhatikannya pergi. Saat itulah, dia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Begitu menoleh, di lantai 2 tampak seorang pelacur bersandar malas di pagar sambil mengisap pipa. Pak Irin, salah satu 3 putri rumah Verdigris. Jubah longgar yang dikenakannya nyaris tidak mampu menutupi dadanya yang penuh. Bukankah sudah waktunya kamu menyerah? Tanya Pak Irin. Menyerah soal apa? Balas Mao Mao sambil memalingkan wajah dan berjalan kembali menuju toko obat.